RRI Live Music. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat pemirsa Net RRI Net. Dan pada malam hari ini kita kembali berjumpa di RRI Live Music. Dan pada malam hari ini langsung dari Galeri Musik RRI Makassar. Dan pada malam hari ini saya tidak sendirian, saya sudah bersama dengan rekan saya Ria. Selamat malam Ria. Iya, selamat malam. Betul sekali. Waduh, luar biasa suasananya malam hari ini ya. Iya. Jadi sahabat budaya dan pendengar serta pemirsa RRI Net, pada malam hari ini kita akan bersama di RRI Live Music dan tentunya menghadirkan persembahan lagu-lagu daerah Sulawesi Selatan. Betul. Dan malam ini di Galeri Musik Live RRI Net Betul sekali. sudah ada beberapa teman-teman kita dari band Apostolos. Apostolos. Iya. Iya. Baik, untuk lebih meriahnya acara kita ini, kita mungkin awali dengan satu persembahan lagu yang akan dinyanyikan oleh salah satu jebolan bintang radio, Aprisilia. Aprisilia, selamat malam Aprisilia. Selamat malam. Iya. Selain Cantik Aprisilia, sekali ya, luar biasa. Ada juga tahu siapa namanya? Iskandar. iya Iskandar ya. Iya. Selamat malam, apa kabar Iskandar? Selamat malam, kabar baik alhamdulillah. Tampilannya malam ini waduh luar biasa Auranya ya. dapat banget Belum ya. lagi dengan bandnya juga teman-teman kita dari Apostolos ya. Iya. Tapi selain itu ada juga ya di sana Kak Rashid Aci. Iya. Saya lebih suka menyapanya Kak Aci. Betul sekali ya. Selamat malam Kak Aci. Iya. Selain itu yang paling populer juga ini di eranya Ya. ada Opa. Assalamualaikum, selamat malam Opa. Iya, ini Oke. Opa dengan tampilannya seperti ini ya. Oke, langsung saja Ya, Ria. boleh. Kita dengarkan dulu satu persembahan lagu dari Aprisilia. Beri aplaus yang meriah. Pun aku cini amaku amati jene matangku tenarapana bate tangai rinake. Oh amaku, niatin jari yatingku, ku sungguh lalu naku balas sakit tene. Jadi asangking kurung jai dosa kurikate lan rikamana baranjiki pamopora anrongku malas sukaku perangi dosaku nasa lewangan talasaku
Anrongku malas sukaku memperangi dosaku nasa lewangan talasaku nasa lewangan palasaku Ya, sahabat budaya, pendengar serta pemirsa RRI Net, tadi kita sudah dengarkan satu lagu ya yang dibawakan oleh Aprisilia dengan suara yang sangat luar biasa ya. Iya, dan betul-betul menghayati lagu itu. Betul sekali. Iya. Dan tadi kalau tidak salah lagunya adalah Amaku, satu lagu daerah Makassar. Betul Iya. sekali. Dan lagu ini adalah bagian dari memperingati Hari Ibu di Desember ini, Ambo. Wow, Teringat luar Ibu, biasa Ambo? ya. Pantasan tadi saya lihat Aprisilia, aduh sedih banget ya membawakan lagu ini. Oke, untuk selanjutnya mungkin Ria, kita akan mendengarkan lagu kedua. Menuju ke Tanah Toraja. Ke Tanah Toraja. Iya, ada Lovely December di sana. Kita dengarkan suara dari Iskandar. Ini juga salah satu jebolan dari Bada Bintang Radio. Kita dengarkan Marendeng Marampa. Marendeng marampa kadadianku Dio parang di Gentek Toraya bukan Sulawesi Melombok membuntu metane pena Sakai selalu sadar kami Santoraya Umba parang kiolai Maparina susah kirampoi Tangki poma anda penaa Sundun rompoki Lombok membuntu metane tena siapalah nasakai selalu sadar kami Santoraya Umba parang kiolai Maparina susah kirampoi Angki poma tanda penaa Sundun rompoki Ya mo pasan ng tengkoki Sundun rompoki Todo kada di aku Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil, tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak.
Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Kakek! Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh. Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk. Ya. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Live Music. Oke, 2 persembahan lagu-lagu daerah tadi sudah kita dengarkan, ada Toraja dan juga lagu Makassar. Nah, untuk lebih tahu seperti apa sih perkembangan lagu-lagu daerah di Sulawesi Selatan, malam hari ini kita sudah bersama dengan pemerhati lagu-lagu daerah. Ada Bapak Willy Ferial. Wah, Bapak Willy ya, Ferial. Lebih akrab kita dipanggil? menyapanya dengan Opa. Iya, sudah Opa. Tapi luar biasa ya, masih energik. Apa sih sebenarnya resep dari Opa ini sampai masih energik di usia yang seperti ini? Ada bahasa Makassar jadi apa? Parang. Tapi mungkin ya, Opa harus tampil ya itu artinya. Iya. Ini paparangi. Ya. Nah, Opa, setelah tadi kan adik-adik kita ini sudah tampil, baik dari grup bandnya, kemudian juga dari vokalisnya. Nah, sebagai pengamat musik, komentarnya seperti apa, Opa? Begini, ya sebelum itu saya mau ucapkan terima kasih kepada RRI yang mengundang saya dalam acara ini. Saya bangga dan sangat senang sekali melihat RRI sekarang ini. Zaman now ya. Zaman now. Kalau zaman jadul ya saya juga banyak belajar di RRI dulu ya. Cuma Ria, Ruslan saya itu agak risih disebut sebagai apa sebagai itu? musisi, sebagai pengamat. Kalau musisi yang sebenar-benarnya, Ria, Ruslan, adalah bapak yang berada di sana itu. Yang di mana? Yang Kak Rashid Sulaiman. Abdul Rashid Sulaiman. Tapi saya Kak nama Aceh. komersilnya Acit. Aci. 4 huruf ya, 4 huruf. Tetapi ini bapak, saya tidak tahu sudah berapa ratus kaset yang dia hasilkan, yang dimana dia mengaranseer musiknya. Luar biasa. Tidak tahu berapa ratus penyanyi yang dia sudah iringi, dan kasetnya tuh didengarkan oleh banyak orang dan dibeli oleh banyak orang. Saya kira itulah yang disebut musisi ya. Musisi begitu. Dia main piano, dia main keyboard, dia kadang-kadang bisa. kalau dibutuhkan dia main biola, dan wallahu alam bisawab kenapa dia main bass sekarang. Luar biasa ya. Jadi barangkali ini memang multi disebut talenta, apa? multi talenta. Multi bahasa Bandar itu. Oh, bahasa Mandar. Multi talenta. Ya. Nah inilah Opa ya, Opa, ya. melucunya itu ya. Salah satu sih. Tapi saya tidak melucu, ini saya serius. Oh, serius. Saya serius. Nah, kalau begitu kita sama-sama serius ya. Iya, ini bapak. Ya. Kemudian pengamat. Pengamat itu seseorang yang mengamati sesuatu itu ada ilmunya. Saya tidak punya ilmu. Terus cocoknya Saya lebih senang disebut sebagai penikmat. Oh, penikmat lagu. Penikmat musik. Ya. Karena saya pernah dengar ada seorang bijak pernah bilang bahwa musik itu bisa menyehatkan jiwa. Musik bisa menyehatkan jiwa ya. Apa benar wallahu alam bisawab. Tapi saya coba mau menyehatkan jiwa orang dengan menyehatkan jiwa saya itu dengan memenuhi kebutuhan saya akan musik. Kira-kira begitu Ria. Iya, jadi kembali ke penikmat musik masing-masing. Iya. Iya, tapi kalau melihat tadi ini adik-adik kita boleh dibilang generasi muda dibanding dengan Opa dulu di eranya ya Opa ya. Karena saya tahu kalau Opa juga punya grup band, bahkan main band. Ini apa yang bisa sangat luar biasa kemajuannya. Dulu saya untuk main band itu alat harus disewa.
Rasid tahu itu di mana tempat kami menyewa. Apalagi yang namanya drum. Drum itu paling langka. Mungkin di Makassar dulu di zaman saya itu cuma 2 orang yang punya drum. Luar biasa ya. Sekarang drum ada di mana-mana. Gitar itu di mana ada gitar yang seperti ini? Itu gitar coba kalau bukan buatannya Pak Sukarman Gio, itu Bapak ketawa itu Pak. Kalau di alam ya, Pak Sukarman Gio itu dibuat oleh bapaknya Suhadi, ketawa lagi di Bapak. Soalnya Bapak juga nih saksi nih. Jadi disorot dulu ini, disorot ke Aci ya. Di Makassar. Tapi meskipun zamannya Opa itu alat musik sangat terbatas, tetapi masih tetap bisa menjadi banyak melahirkan lagu-lagu yang tentunya sangat berkualitas. Ruslan, saya bisa kasih contoh Ruslan. Anda berbicara tentang musik pop daerah. Setelah zamannya Ho Eng Ji, barangkali ya, yang memulai mengpopkan, walaupun pada masa itu belum ada yang namanya musik pop, itu adalah Jayadi Jamain dengan orkesnya band Dasarama. Dia memainkan lagu Ati Raja. Iya, Ati Raja. Ada lagunya lagi yang lain itu Dongan-Dongan. Itu dengan aransemen yang lebih modern pada zamannya. Itu untuk memenuhi apa? Sudah bukan anjuran tapi perintah dari Bung Karno, presiden pertama kita, bahwa bangsa Indonesia itu harus punya kepribadian sendiri, termasuk dalam hal musik. Tidak boleh kita contoh musik dari barat. Jadi itu lagu-lagu daerah harus diangkat semua. Dan caranya bagaimana antara lain yaitu untuk iramanya itu dimodernisir. Iya. Seperti mungkin pada malam hari ini ya Opa ya. Tampilannya ada kombinasi saksofon, ada kalau sekarang luar biasa. Ya saya tidak berani lagi berkomentar yang sekarang sudah zamannya anak-anak muda. Iya, jadi sebentar kita berikan kesempatan juga kepada teman-teman kita ini Iya. Ada lagi satu Ruslan, Ria. Mungkin Anda tidak tahu bahwa Jayadi Jamain itu adalah penyiar radio Republik Indonesia. Saya minta tepuk tangannya. Iya, betul. Sama seperti Kak Rasid ini, Rasid Sulaiman Kak Aci juga adalah pegawai RRI Makassar yang sudah purna bakti. Tapi dia pendiam. Makanya diam-diam menghanyutkan. Anda yang bilang, mungkin Anda yang pernah hanyut lihat diam-diamnya. Makanya terhanyut terhanyut dengan bassnya. Bass apa namanya tadi ya? Betot atau biasa disebut dengan bass gumbe dalam bahasa Makassar. Bass gumbe. Gumbe itu tahu Ambo, Ruslan. Serangga yang besar. Serangga yang besar. Tarantula ya. Perutnya besar. Oke, kalau begitu rekan Ria, mungkin kita lanjut lagi dengan persembahan lagu selanjutnya. Kalau tadi sudah kita dengarkan lagu Makassar, Toraja. Nah, kali ini kita akan mendengarkan dari Mandar. Ada Presidia dengan Lita Pampolongan. Iya, tetap diiringi juga oleh teman-teman kita ini dari Apostolos Band. Butuh nama
fina pojala merio rio pamai bayu poku nato banggae beru beru nato kandeme lipasa peto karama sirata di pebokoa oh sirata di pebokoa. Ya, masih bersama di RRI Live Music. Tadi sudah kita dengarkan satu persembahan lagu ya dari Tanah Mandar. Priscilia menyanyikan cukup energik ya. Jangan sampai ada yang bertanya Mandar itu di mana? Mandar itu di Sulawesi Barat ya. Sulawesi ya dulunya Barat. Mungkin memang Sulawesi Selatan, tetapi setelah pemekaran menjadi wilayah Sulawesi Barat. Iya, karena kita di sini memang ada beberapa etnis ya. Iya. Ada Toraja, Makassar, Mandar. Tapi kita ingin dan tahu Bugis. juga, Ya. Priscilia ini tadi sudah menyanyikan lagu Makassar, Mandar. Sebenarnya aslinya Priscilia ini dari mana sih? Saya asli dari Makassar. Oh, Makassar. Iya. Nah, terus untuk menyanyikan lagu-lagu daerah etnik lain ini seperti Mandar, cara menghayati sampai lagu ini bisa sampai pesannya kepada mungkin penikmat lagu, apa sebenarnya caranya? Harus tahu artinya dulu. Oh, harus tahu artinya. Itu kuncinya ya. Iya. Nah, terus arti daripada lagu yang tadi dinyanyikan ini apa? Arti dari Lita Pembolongan itu kampung halaman. Oh, kampung halaman. Tanah Mandar yang indah permai dengan baju adat yang cantik. Iya, ada tadi lipas sabe, sarung sutra. Iya. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, tadi juga saya sedikit ada di lirik ini sama Opa. Ada yang mau disampaikan Opa? Iya. Opa ini juga termasuk penikmat. Tidak mengenai itu. Oh ya. Dulu di Sulawesi Selatan, tapi belum pindah dari Jasirah Provinsi Sulawesi Selatan ya. Masih di situ ya tempatnya. Jadi seperti itu. Yang saya harap begini Ria, kalau kita menyanyikan sebuah lagu, bukan hanya artinya yang kita harus tahu apa, tetapi juga siapa penciptanya. Ya, itu yang penting. Ini kehormatan harus kita berikan kepada yang berhak penciptanya. Banyak sekali lagu Makassar atau lagu Bugis, lagu apa yang dinyanyikan hari-hari, direkam hari-hari, tapi kemudian hanya ditulis NN, no name. No name. Itu tidak ada upaya untuk mencari tahu siapa itu penciptanya. Padahal mencipta lagu itu tidak sama seperti membalik telapak tangan ya Opa ya. Betul. Jadi itu tadi inspirasi juga dari Opa ya. Penyanyi-penyanyi tentunya harus juga mengetahui siapa sebenarnya pencipta lagu ini. Dan juga untuk Anda berdua kalau mengcall lagu ini dinyanyikan oleh ini, lagu ini diciptakan oleh siapa, itu beban moral sebenarnya bagi para penyiar itu. Iya, dan sedapat mungkin ini jadi kewajiban juga ya. Ya, pencipta lagu itu. Iya. Kita masih berbicara dengan prestasi Priscilia ini. Mungkin bisa cerita sedikit lagi apresiasi tentunya kepada Priscilia ya. Prestasinya di sejak awal lah seperti itu ya, meniti karirnya di dunia tarik suara. Betul. Ya. Pertama saya dari Studio Vokalia RRI Makassar. Iya. Itu di tahun 2010. Juara Harapan 3. Wah, luar biasa. Setelah itu alhamdulillah dipercayakan kepada RRI Makassar mewakili di Bintang Radio Indonesia di Kota Kendari kemarin 2016. Menjadi duta besar RRI Makassar ya. Dan hasilnya alhamdulillah juara 2. Oh, juara 2. Luar biasa. Kita beri aplaus lagi. Terus prestasi lainnya nih Priscilia. Prestasi lainnya apa lagi ya? Banyak tentunya ya. Iya, banyak tentunya. Iya. Tidak minta Om Rashid undang rekaman suara di mana? Iya. Gitu ya. Iya. Nah, ini tadi Priscilia kan sudah menyanyikan lagu daerah. Nah, lebih fokusnya kan ke lagu pop Indonesia ya. Iya. Nah, ini pembandingnya antara menyanyikan lagu daerah dengan menyanyikan lagu Indonesia. Tingkat kesulitannya mungkin ya. Tingkat kesulitannya yang pertama, yang kedua kalau
kita di sini pakai bahasa Makassar leko-lekonya. Oh, Jadi cengkoknya. cengkoknya. Iya. Ya. Jadi seperti itu. Tapi sebelum misalnya tampil, ini tetap berkomunikasi dulu ya. Iya. Ke yang lebih tahu. Ke yang lebih tahu. Iya. Saat ini Priscilla sudah ada semacam masuk ke dapur rekaman gitu? Kalau untuk saat ini belum. Belum ya. Insya Allah menuju ke sana ya. Amin. Begini April, itu kesulitan menyanyikan lagu daerah dengan lagu pop Indonesia, belajar dengan Ibu Armini Puspita. Sebab dia punya rekaman lagu Indonesia, dia juga punya rekaman lagu daerah Makassar dan kedua-duanya laris. Jadi saya tidak tahu apakah ini jasa dari Panca Pondaah yang meransel, saya tidak tahu. Dan saya ingat sekali juga ada lagu-lagu yang diartikan dalam bahasa Makassar seperti lagu Dian Piscesa. Entah judulnya lagu apa ya. Kemudian juga Angel Pop. Nanti tanya Ibu Armini yang tahu ilmunya. Jadi yang pastinya kalau anak muda sekarang ingin sukses tentunya juga harus menengok banyak ke belakang, belajar ya. ke senior-senior lah ya. Penyanyi-penyanyi yang sudah tentunya mampu melahirkan kreasi yang terbaru. Dan mungkin Priscilla juga karena teman-teman di luar sana ya yang mungkin juga pemula ingin belajar dari dunia tarik suara, ada tips-tips tidak yang teknik-tekniknya seperti apa gitu? Kalau tips sebenarnya harus masuk di studio Vokalia RRI Makassar dulu. Biar iya. Kan kita di sana diajarkan semua genre lagu, semua teknik-tekniknya, dan ada juga coach-coachnya. Ada banyak yang sudah jebolan di nasional. Itu saja kayaknya. Itu ya. Iya. Dan terus lestarikan lagu-lagu daerah juga ya. Iya. Terus apa? Itu mungkin bedanya ya. Sekarang di RRI ada apa yang RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar? Vokal ya. Dulu itu tidak ada. Jadi kami itu mengharap rahmat dari senior yang ada di RRI seperti Om El Legimanduni, Adi Rasaf itu kalau dia lagi enak-enak hati dia ajar kita. Ada tuh Bagus Suratman, semua pembina vokal di sini itu yang mengajar bukan hanya menyanyi tapi juga membaca naskah. Seperti itu. Jadi itu kita kalau masuk di RRI dulu seperti masuk di balak lompoa. Kalau bisa lepas sepatu dari depan baru masuk. Itu sangat teramat dulu di RRI sini. Alhamdulillah sekarang ini RRI terbuka untuk siapa saja mau belajar menyanyi, mau belajar apa saja. Dinding-dindingnya juga sudah transparan, dulu kan seperti benteng. Jadi seperti itu. Ya apa ya. Dan sekarang kita mau lanjut lagi. Tadi sudah lagu Makassar. Kemudian sudah. Toraja, Mandar. Satu etnis lagi di Sulawesi Selatan, ada Bugis. Nah, kali ini kita akan dengarkan suara dari Iskandar dengan lagu dari Tanah Wajo dengan judul lagu Bulu Alauna Tempe. Bulu Alauna Tempe. Iya. Bulu alauna tempe, bulu alauna tempe, made cendri cokoni alamat tiro alie, kutiro toni lagosi. Kutiro toni lagosi, kulira mata toni ala tengana kosora. Rito sora mana kita patenut tali benar ala na
RRI Live Music. Baik, sahabat budaya, pendengar serta pemirsa RRI Net, tonton apa yang Anda dengarkan. Nah, saat ini rekan Rian, RRI sudah mempunyai channel baru namanya RRI Net. Jadi Anda bisa mendownload aplikasinya RRI Play dan di situ ada aplikasi untuk kita tonton apa yang Anda dengarkan. Iya, Opa. Tapi kembali lagi pada urusannya nih Bapak ya, yang sehat sekali badannya. Yang bonsor ya, yang berisi Opa, betul. Badannya. Ini sebenarnya suku bangsa dari mana? Suku Sebab bangsa kalau dari mana? menyanyi lagu Toraja tadi seperti orang yang lahir di Ketekesu. Toraja. Tetapi ketika menyanyikan lagu Bulu Alau Tempe seperti orang yang lahir di Empagai. Di mana itu? Desa-desa kecil di tepinya Danau Tempe. Nah, sekarang, jadi semua dapat feel-nya artinya. Sekarang Iskandar punya tugas jelaskan ke Opa dari mana aslinya. Opa, salam kenal. Saya sebenarnya jauh dari Kalimantan datang ke Makassar. Kalimantan sebelah mana? Kan Kalimantan ada utara, selatan, barat, Saya timur. di utara, Opa. Pantasan bahasa Bugisnya bagus, Opa. Tarakan. Iya. Tapi di sana banyak orang Bugis juga. Alhamdulillah. Iya. Jadi makanya pelafalan bahasa Bugisnya, lirik-lirik lagu Bulu Alau Tempe ini nyaris sempurna gitu. Kan bisa nyanyi sedikit sepotong lagu Kalimantan. Ya, lagu Kalimantan. Malah lagu Kalimantan yang saya Paris Berantai. belum terlalu
ini. Iya. Tapi kalau tadi lagunya tahu artinya, Bulu Alauna Tempe. Bulu Alauna Tempe secara keseluruhan dia bercerita tentang sebuah gunung yang ada di sebelah Danau Tempe. Betul. Itu bisa didaki. Tapi Opa, indah sekali itu. Opa, ini tadi Opa bilang banyak lagu-lagu yang memang kita tidak tahu penyanyinya. Termasuk Bulu Alauna Tempe ini, saya lihat NN, No Name. Yang saya heran ada lagu syair yang sama tapi lagunya lain. Ini nanti Pak Rasid tahu itu yang. Kalau saya dulu dengar lagu Bulu Alauna Tempe ini Opa di ayun-ayun sambil diperdengarkan sama orang tua lagu ini, pengantar tidur. Nah sekarang saya dengar, tapi saya dengar Iskandar menyanyi, wah luar biasa ya. Jadi memang penghayatan. Itu didukung oleh badannya yang sehat ya. Jadi vokal juga sehat ya. Jadi turut menunjang semua fisik ya. Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ini tadi adik-adik kita ada April Silia, ada Iskandar sudah tampil membawakan lagu, kemudian lagu daerah. Nah, sebagai penikmat musik kan Opa tidak ingin disebut sebagai pengamat, maunya penikmat. Nah, bagaimana melihat seperti rasanya ke kopi? Seperti rasanya ketika minum kopi? Sehat sekali saya. Tapi yang saya kasihan itu karena ada latihan diulang peniup saksofon. Ya, saya juga tadi lebih fokus ke adik di sana ya. Tapi kalau yang main drum main gitar, keyboard apalagi. Tapi ini bapak yang. Jadi yang pastinya kita beri aplaus dulu untuk pengirim musik kita. Iya, Apostolos ya, Apostolos Band. Ya, kita ingin juga tahu seperti apa Apostolos Band ini. Kita kenal dulu dari keyboardnya ini. mau tahu saya cuma Apostolosnya. Kita mau tahu sekali ya, karena kita lihat tadi performanya sangat luar biasa, mengiringi penyanyi-penyanyi dan tentunya ini membutuhkan sesuatu hal yang sangat sulit ya. Kita ke Diki dulu ini yang pegang keyboard. Nah, kita mau tahu dulu apa itu sebenarnya Apostolos Band. Apakah itu lagu bahasa Makassar, Bugis atau ada singkatannya begitu? Oke, selamat malam. Apostolos itu bahasa Yunani. Oh, bahasa Yunani. Bahasa Yunani artinya rasul, atau utusan. Jadi kenapa band ini saya namai Apostolos, karena semua kita manusia yang ada di dunia ini adalah rasul-rasulnya Tuhan. Seperti itu. Gitu, luar biasa ya. Jadi selama ini bermain musik ini ada kiblatnya ke Yunani kah atau lagu-lagu genrenya maksudnya? Sebenarnya tidak hanya buat keren-kerenan aja. Keren-kerenan aja. Kan banyak band-band yang pakai nama Jawa, nama Barat, kita pakai nama Ruslan, tapi jangan khawatir kalau memang harus berkiblat ke Yunani. Ada seorang penyanyi Yunani namanya Demis Roses. Itu lagu-lagunya Iskandar bisa nyanyikan. Termasuk tadi Bulu Alauna Tempe. Kecil itu Demis Roses masih dapat. Tadi ini teman-teman kita dari Apostolos itu kompak sekali ya. Kompak sekali. Boleh mungkin perkenalkan dulu kru-krunya ini Apostolos Band. Ya. Oke, dari saya tadi sudah salah penyebutan. Nama saya Denny. Oh, Denny. Denny. Iya, Denny. Terus yang di drum elektrik? Yang di drum nama saya Reza. Oh, Reza, ya. Oke. Saya Joshua Tiro. Siapa? Joshua. Oh, Joshua. Oh, Joshua. Pantasnya mukanya hampir kayak Joshua. Nah, ini sudah sampai di saksofonnya ini. Ini yang paling kasihan ini pada saat latihan. Karena nafas ya. Nama saya Ray Papuling. Oh, Ray Papuling. Sapannya? Ray. Oh, Ray. Namanya nama orang-orang Bugis semua, Opa. Nah, nanti saya memperkenalkan yang satu nih. Abdul Rashid Sulaiman. Ini mic-nya kok diserahkan Kak Aci. Mau didengar suaranya juga Kak Aci. Ria, yang perlu kita tanyakan kepada Bung Rashid ini, dengan melihat adik-adiknya, anak-anaknya seperti ini, apa dia punya rasa optimis melihat perkembangan musik di Makassar? Apakah seperti itu Kak supaya Aci, nanti jadi motivasi buat penyanyi-penyanyi muda kita. Silakan Bung Rashid. Optimisnya? Iya, kalau melihat adik-adik kita. Optimis ya. Harus maju terus. Maju terus. Masih muda. Masih muda semuanya ya Kak Aci. Masih mau maju lagi. Bung Rashid, ada lagi satu Bung Rashid. Musisi ya, musik. Ada yang sukses di panggung, tapi tidak sukses di dunia rekaman. Ada yang sukses di dunia rekaman, itu tidak dikenal di dunia panggung. Ada yang sukses kedua-duanya.
Yeah. Kalau Anda melihat bagaimana Bung Rasid perkembangan musik di Makassar ini. Iya. Sebab sekarang Bung Rasid segala-galanya itu harus punya nilai jual. Ya. Karena dengan munculnya band-band yang ada sekarang Kak Aci ya, ini seperti dari Apostolos, kemudian juga band-band muda ya. Ya, artinya ada rasa optimisme ya ke depannya. Nilai jualnya. Iya. Tapi yang pasti kalau Kak Aci sendiri lagu-lagu daerah Makassar itu yang pernah diaransemen itu yang mana saja lagu-lagunya? Iya. Oh, disebut banyak. Oh ya. Mungkin salah satunya yang sampai saat ini. Anto Sarwo ya. Ciputeroy siapa? Yang judul-judul lagunya seperti Janji Mutaroy ya. Pokoknya banyak ya. Banyak ya. Saking banyaknya lupa. Saya mau tanya nanti sebentar setelah ini acara selesai, saya hafal semua lagu-lagu yang. Jadi mungkin nanti ini penyanyi-penyanyi muda kalau sudah nanti on air bisa langsung tanya-tanya kepada beliau. Mungkin kalau di depan kamera dia agak-agak canggung ya. Sangat bisa. Sangat bisa ya. Kalau bisik-bisik tetangga ya. Ya. Nah, kita kembali lagi ke teman-teman kita nih dari Apostolos ya. Ini kan genre musik pop daerah, ya dalam hal mengaransemen. Ini dari kekompakannya seperti itu, tingkat kesulitannya juga. Ya, apalagi lagu-lagu daerah kayak tadi. Daerah, ya kalau sulit sih sebenarnya tidak juga, hanya menemukan bagaimana cerita awal lagu ini itu yang agak susah. Apalagi kayak saya orang Toraja harus mengaransemen lagu Bugis, Mandar yang saya tidak tahu sejarah lagunya, nah itu yang susah. Itu yang susah ditemukan. Seperti itu ya. Tetapi tetap saling berkomunikasi satu dengan yang lain teman-teman. Ya, apalagi sekarang sudah dimudahkan dengan Google, jadi saya bisa search di Google tentang sejarah lagu itu, baru saya mengolah lagu ini mau dibuat seperti apa. Oke, kira-kira tambah seru perbincangan kita kali ini ya. Tapi sebelum kita lanjut, Opa, Ria, kita mungkin ikuti jeda berikut ini. Kakek! Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik Indonesia berdaulat secara utuh. Ya. Bagus sekali itu nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya Cuk. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita, berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil, tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Live Music. Ya, masih di sini di RRI Live Music. Betul sekali. Kalau tadi kita sudah saksikan ya tampilan dari band senior. Band senior lah ya. Sekarang ada juniornya. Betul. Ini adalah bagian dari untuk bagaimana melestarikan budaya. Salah satu di antaranya adalah lagu-lagu daerah. Betul sekali. Sulawesi Selatan. Dan langsung saja kita sambut dari SMK Negeri 10 Makassar. Ini dia dari Skansa. Iya, ini Skansa ya. Skansa itu apa? Apa sebenarnya itu Skansa? Skansa itu SMK Negeri 10 Makassar. Oh, singkat. Ya, singkatan. Sorry. Tapi di luar itu ada mungkin nama grup bandnya? Tugamara Naar.
Itu nama sanggar kami. Oh, nama sanggarnya. Oke. Sebelum kita bicara lebih jauh mengenai siapa-siapa personilnya, ya kan tadi belum kenalan. Iya, nah, kita akan dengarkan satu lagu dari daerah Makassar, lagunya Angin Mamiri. Band Skansa SMK 10 Makassar. Pasaran pitujui tontonganna tu saroa tak lupa batumi angin mamiri angin gerang dingin-dingin lemalan tasari buku angin mamiriku pasaran pitujui tontonganna tu saroa tak lupa batumi angin mamiri angin ngerang dingin-dingin nemalon tasari Skansa Band dengan lagunya Angin Mamiri. Sepertinya ini Opa sudah mengangkat mic-nya nih. Apa nih Opa ya? Kayaknya sudah tertarik ingin komentar ini. Ya, Opa ya. Lagi-lagi saya mau mengingatkan bahwa lagu ini Adek tahu siapa yang menciptakan lagu ini? Iya, penciptanya. Anda sudah menyanyikan lagunya. Siapa pencipta lagu? Nah, itu dia penciptanya harus tahu. Anda harus tahu. Siapa kira-kira? Daeng Irate. Daeng Irate. Bora Daeng Irate. Padengannya mungkin itu Daeng Irate. Artinya di atas ya, Opa. Begitu populernya lagu ini sampai Kota Makassar itu disebut sebagai Kota Angin Mamiri. Jadi mungkin sahabat budaya di seluruh Nusantara sudah tidak asing lagi dengan lagu ini ya, Opa ya. Karena memang lagu ini sudah menasional bahkan mendunia. Mungkin sudah dimainkan. Entah dalam berapa macam irama. Kalau tadi irama apa namanya itu? Yang tadi itu? Genrenya mungkin. Genrenya apa? Anda sudah memainkan iramanya. Nanti sebentar selesai acara ini tanya kepada Om Rasid, ini irama apa yang Anda mainkan kira-kira tadi? formasinya Anda harus tahu apa itu. Genre musiknya ya. Iya, kalau berbicara dengan lagu ini tadi Opa, mungkin ada juga ceritanya mungkin ya sampai lahir lagu Angin Mamiri ini ya. Tapi sepintas kita mungkin hanya sebatas mengetahui liriknya ya. Tapi sebenarnya lagu ini sebuah ungkapan perasaan rindu ya seorang perempuan terhadap orang yang dia sayangi, cintai. Bahkan pada saat itu Opa di angin-angin sepoi-sepoi dia menyampaikan ungkapan rasa rindunya ini. Akhirnya pesan ini sampai melalui angin
Dan akhirnya pada saat dia mau tidur dia masih sempat tepuk-tepuk bantal begitu Opa. Pesan-pesan riangi, tempat-tempat Pak Lungang. Iya. Ruslan, dulu ada yang curiga bahwa ini bukan lagu biasa, tapi ini adalah Pak Doangang. Pak Doangang. Orang Makassar bilang itu doa. Ada magicnya ya? Ya ada magic, ada kekuatan magicnya. Karena dulu kan belum ada HP, belum ada SMS, belum ada WA ya. Jadi itu salam pesan rindu itu lewat itu. Katanya kepada angin lalu aku berpesan. Kepada dia yang melupakanku agar segera mengingatku, kira-kira begitu maknanya. Jadi memang orang-orang dulu itu menciptakan lagu biasa terkadang tidak sengaja akhirnya menjadi lagu ya. Tapi Ruslan, perasaan saya ada yang hilang dari sair lagu ini, Ruslan. Apanya itu apanya? Ini mohon maaf ini ya maklum orang tua itu kan pendek ingatannya, tapi saya merasa ada sair yang saya tidak dengar. Apa itu Opa? Coba kira-kira ada nggak ya tadi sairnya? Matangku mamati, dingin-dingin Pak Maiku. Nanti selanjutnya Ibu Arbini Puspita. Anda banyak harus menyanyikan lagu itu Iya. selengkapnya untuk menghormati pencipta lagunya. Ya. Ya? Jadi mungkin nanti ketika ingin menyanyikan sebuah lagu paling tidak harus tahu lengkap dengan penyanyinya. Iya. Jadi Opa, kalau saya mau bertanya ini mengenai Opa, perbandingannya tadi ini dengan penyanyi yang tadi sudah kita tampilkan yang sekarang band senior sebagai tadi. penikmat lagu ini gimana rasanya ini antara dua grup band tadi ini? Yang punya prestasi sebelumnya. Namanya juga penikmat lagu harus belajar menikmati. Betul. Ya mungkin ada sedikit nada-nada yang agak asing atau bagaimana, tapi kita harus ini kesenian itu kan hidup. Sebelum ini adik kita ini siapa namanya nih? Fani menyanyikan lagu Angin Mamiri dengan gaya yang seperti tadi. Setengah abad yang lalu ada seorang penyanyi lagu-lagu daerah Makassar yang menyanyikan lagu Bunga-Bunga Nama Samba dengan gaya Elvis Presley. Dan itu direkam di Lokananta. Lagu Bunga-Bunga Nama Samba kalau saya tidak salah ingat ciptaannya ada anaknya di sini. Rustam ya. Arsyad Basir. Itu menyanyikan tunggu dulu. Ria dengan Ruslan pernah mendengarkan Elvis menyanyi? Elvis itu? Iya. Penyanyi dari Amerika, Hollywood. Itu kalau dia menyanyi itu irama rock and roll jadi putus-putus. Oh baby you let me be you loving a teddy bear. Jadi bayangkan kalau lagu Bunga-Bunga Nama Samba itu dinyanyikan begitu. Bunga Nama Samba. Dan itu lagu dijual. Ya, jadi kalau ini adik tadi menyanyikan lagu apa namanya itu? Angin Mamiri dengan gaya yang seperti itu, ya kita coba mengertilah. Ya apa kehendak anak-anak muda ya. Yang penting jangan lupa penciptanya. Selain itu, ini kepada siapa? Fani, kau harus belajar menyanyikan lagu itu sesuai dengan ketika lagu itu diciptakan dengan sebutan yang benar. Itu belajar pada Ibu Arwini Puspita ya. Dan kemudian itu ingat ada sairmu yang hilang. Jadi artinya masih terus belajar Opa ya, apalagi adik-adik kita ini pemula. Masih panjang ya. Nah kita ingin tahu juga ini sebenarnya ceritanya mungkin ya bagaimana bisa kumpul jadi grup band ini. Kan ini mungkin beda kelas ya atau sudah kelas berapa semua ini? Mungkin bisa perkenalkan dulu satu-satu. Iya. Baik, nama saya Fanita Yusuf. Fani, vokalisnya ya. Vokalisnya. Sudah kelas berapa? Kelas 2 SMK. Oh, sudah kelas 2. Masih panjang perjalanannya. Kalau di bagian gitaris ini siapa ya? Mungkin bisa diperkenalkan. Iya. Ini yang 3 laki-laki pemalu semua ya? Kalem-kalem semuanya. Mukanya masih imut-imut Opa. Masih muda. Dan salut juga ini Opa karena asih dan mau untuk menyanyikan lagu-lagu daerah ya. Iya. Perkenalkan nama saya Gabriel Mario, biasa dipanggil Rio. Rio. Fani Rio. Kemudian yang di belakang siapa namanya? Masih di gitaris ini ya. Perkenalkan nama saya Emo Yudi Prayogi, biasa dipanggil Yogi. Yogi. Selanjutnya di bagian Kejon. Perkenalkan nama saya Muhammad Arif, biasa dipanggil Arif. Oh Arif. Iya. Semuanya kelasnya kelas 2. Ya? Sama juga kelas 2 SMK. Satu kelas semua ya? Beda. Oh beda kelas. Iya beda jurusan. Beda jurusan. Oke, kita kembali ke Arif, apa nama alat musik Bu yang alat seperti dos-dos kotak-kotak. Bukan kotak-kotak pemilu itu bukan? Bukan. Oh bukan, oh yang mirip. Bukan kardus Opa. Oh iya. Saya kira awalnya itu cuma hanya kotak-kotak kosong gitu ya. Apa namanya itu? Kejon. Oke, Kejon. Iya. Kejon. Oh iya.
Ini berasal dari luar Indonesia atau asli buat asal Indonesia? Asli buatan Indonesia atau asli buatan sendiri? Bisa dibuat sendiri juga. Oh, bisa. Tapi zamannya Opa dulu ada alat ini? Ada, tapi meja sekolah. Oh iya, sekolah. Oh mungkin awalnya dia inspirasi dari situ. Mungkin dia terinspirasi juga mungkin dari situ, Pak. Ini mungkin ini terbuat dari papan tulis. Oh, papan tulis. Jangan-jangan papan tulis sekolahnya. Dulu kalau saya rekaman musik di RRI tidak ada drum, saya ambil sapu lidi dan dipukul-pukul di kursi. Itu nanti bunyinya kan seperti beras. Oh iya. Ini lebih maju. Lebih maju. 10 langkah. Terus ini yang buatnya dari sekolah? Iya di sekolah. Oh di sekolah. Buat sendiri. Didaur ulang ya papan tulis yang sudah tidak kepake ya. Sip, ya. Jadi mungkin awal-awalnya iseng-iseng gitu ya. Mungkin gurunya lagi tidak ada, terus menyanyi akhirnya ketemu deh. Ada yang bagian menyanyi, ada yang bagian main gitar gitu. Mungkin bisa cerita sedikit, Fani? Kita sebenarnya terbentuk dari sanggar sekolah. Oh, ada memang sanggarnya ya. Mabes Kansa, markas berkreasi seni. Iya. Di mana di dalam itu budaya sangat dikedepankan. Makanya kita terbentuk dari jadi band begini, terus mengaransemen lagi lagu daerah. Iya, gitu ya. Sebelum kita tanya aransemennya seperti apa, terus tingkat kesulitannya, prestasinya seperti apa, kita mau lihat lagi tampilannya ya. Betul sekali. Ini dia buat sahabat budaya dan juga pendengar dan pemirsa. Iya. Ini dia, kita kembali dengarkan dengan persembahan lagunya Buta Kalasukanku. Bella toje milang paku kana simbangi dolangan aule tak leku toama ribulu nabuta jawa menama monjo nakama tuli jiku
kamu, hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. RRI Live Music. Masih bersama dengan kami sahabat budaya, pendengar dan seluruh pemirsa RRI Net. Tidak terasa kita masih berada di acara program Live Music RRI. Yeah. Nah, Opa tentunya selaku penikmat lagu-lagu daerah, bagaimana perkembangan dengan adanya beberapa tadi persembahan dari pengisi acara malam hari ini. Luar biasa Ruslan ya, sangat menggembirakan. Iya. Yeah. Dan begini Ruslan, kita itu kan dilarang pesimis ya, kita harus selalu yakin. Tetapi sebagai orang tua, itu bawaannya orang tua apa? Pencemas. Pencemas. Jadi ya. abaikan saja. Abaikan. Itu bawaan orang Anda kan bukan orang tua. Begini, perkembangan musik khusus daerah ya sekarang ini daerah. tidak sama dengan tahun 70-an, 80-an. Waktu itu Iskandar ya, saya bicara kepada ini anakku atau adikku. Orang beramai-ramai belajar lagu daerah karena apa? Bisa masuk dapur rekaman. Rekamannya diperjualbelikan, dia dapat uang, dia terkenal dan diundang menyanyi di mana-mana. Jadi hampir semua penyanyi itu penyanyi pop atau penyanyi belajar lagu daerah. Musisi juga begitu. Sebab apa? Ada pasarnya. Itu sampai 80, 90-an. Bagaimana Om Rasid ya? Ini pelakunya, ini Bapak ini. Ya. Tapi sekarang Iskandar sepertinya keadaan agak lain. Ini lainnya di mana Opa? Ini di era digital ini. Setiap saya tanya teman-teman pemilik studio, rekaman pengusaha rekaman, dia bilang, "Tena harapan." Ya. Artinya tidak ada harapan ya Opa. Iya, tidak ada harapan. Kenapa? Kita rekaman hari ini, besok dikeluarkan CD-nya, besoknya sudah ada bajakannya. Itu dia. Itu orang lebih senang beli bajakan karena lebih murah daripada yang ori. Jadi satu demi satu perusahaan rekaman itu saya tidak katakan mati, tapi apa? Mati suri, pingsan ya. Jadi untuk sementara mereka masih melihat-lihat keadaan pasar. Jadi mau dibilang lesu atau bagaimana ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, tapi tetap ada rasa optimis ya ke depannya, khususnya bagi pengembangan lagu-lagu daerah ini, daerah Sulawesi Selatan yang ditelurkan kepada generasi muda ya Opa ya. Tergantung ini lagi peran pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Makassar juga. Dulu Ria ya, Ruslan, setiap 17 Agustus itu seniman daerah itu punya rasa kebanggaan. Kenapa? Akan diundang menyanyi di gubernuran. Gitu ya, apresiasinya ya. Iya, jadi bukan hanya penyanyinya. Ada simfoni kecapi dari Sidrap. Musik suling dari Tanah Toraja dan dari Polmas itu beramai-ramai latihan untuk bisa diundang ke situ. Sekarang coba Anda lihat kalau resepsi 17 Agustus yang datang kan main band dari luar, dari Jakarta, dari mana. Itu sangat menyedihkan saya. Sebab saya pelakunya dulu itu. Jadi kami punya kebanggaan. Main di mana? Kita diundang, main di gubernuran.
Iya, tentunya dengan kondisi seperti itu, Opa, dengan hadirnya adik-adik kita ini bisa memotivasi kembali, paling tidak membangkitkan barangkali, mengingatkan dan memberikan harapan kepada pemerintah. Bakat ada, senimannya ada, tapi ini bagaimana dengan selera? Ini juga masalah selera. Selera ya. Apakah selera pemerintah kita agak beda dengan dulu atau bagaimana? Saya tidak tahu ya. Tapi yang pasti tidak mematahkan semangat bagi generasi muda kita ke depan ya. Khususnya dikaitkan dengan pengembangan generasi Iskandar muda. dengan ini ya. Apresiasi. Selalu harus optimis ya. Iya, terus Cuma optimis. inilah masalah sekarang apa-apa Ria ya. Selalu harus punya. Saya ulangi lagi, selalu harus punya apa? Daya jual. Daya jual ya. Apapun sebagus apapun kalau tidak punya daya jual dalam tanda kutip ya, itu sulit berkembang. Ini kenyataannya. Artinya kalau begitu Opa ada harapan, ada keinginan. Selalu ada harapan. Kepada Saya dulu pemerintah semisal. Dengan ini Pak Rasid ya, dengan cuma satu gitar, dengan tutar, ya, dengan satu ukulele, saya bisa buat rekaman kaset 1, 2, 3 sampai berapa? Mungkin 8 volume. Irama Lost Queen. Irama Lost Queen. Laku dijual. Iya. Kira-kira untuk anak-anak sekarang ini, tapi apakah sekarang itu masih bisa yang seperti itu? Saya ragu. Itu dia. Pesimis, optimis, tapi kita lihat juga pasar bagaimana. Ini apa pemerintah ini ikut campur dalam perkembangan bukan hanya musik daerah di Bugis Makassar, tapi itu komposisi Suli yang ada di Tanah Toraja, yang ada di Polmas, yang ada di Simponi Kecapi, yang ada di sini, kenapa tidak digalakkan lagi? Ya, harus ditampilkan lagi ya. Bagusnya ini seandainya ada yang bisa memberikan jawaban dari pihak pemerintah ya, paling tidak dinas pariwisata. Betul sekali. Ini seperti adik-adik banyak bakat. Dulu waktu Pak Basirun itu sudah berhenti tiup trompet, saksofon, saya sudah patah hati. Saya bilang sudah di sini Om Tinus, siapa lagi yang beras musik. Mereka meninggal satu-satu dan saya lihat sudah tidak ada lagi anak muda yang mau belajar beras musik. Saya bilang barangkali sudah tidak ada lagi alat musik tiup yang akan berbunyi di Makassar ini. Tapi ternyata ada ini anak muda. Contohnya satu. Ini karena apa juga? Lagi-lagi masalah nilai jual. Sekarang anak-anak muda lebih senang belajar main keyboard. Dan kalau ditanya apa jawabannya, dia bilang, Opa, kita belajar 2-3 lagu, mengiringi pengantin 2 jam, dapat pakai uang. Kalau main tiup trompet, siapa yang mau ditiup? Tapi ini kenyataan, Ria. Betul. Ini kenyataan. Jadi mereka lebih senang main keyboard. Nah, ini banyak ceritanya kalau kita tanya mengenai itu kepada Om Rasid, dia lebih tahu lagi. Suka dukanya jadi pokoknya musisi. ini beban RRI juga tidak sedikit untuk mengembangkan ini musik daerah. Jadinya kita bermain karena kita bermain dengan waktu durasi ini ya luar biasa sebenarnya perbincangan di ujung-ujungnya. Tapi bagaimanapun juga Opa tentu ada rasa optimis ya. Seperti apa ini barangkali pengharapannya? Begini, khusus kepada Denny ya, musisinya dan ini adik-adik lain. Kadang-kadang Denny saya itu cemburu Denny. Kalau saya mendengar betul ini, kalau saya mendengar lagu Minang. Kenapa baru dia angkat intro saya sudah tahu ini lagu Minang. Ada ciri khasnya. Nah, saya cemburu pada saudara-saudara kita di Tapanuli. Begitu dia baru angkat satu nada, saya bilang ini lagu Batak ini. Iya, kalau Denny sendiri melihat saya baru diangkat suling, saya sudah tahu ini lagu dari Sunda ini. Artinya memang ada ciri khasnya. Jadi saya minta kepada Denny, sebebas bagaimanapun Anda mengaransemen lagu daerah, cari jiwanya, cari rohnya itu lagu. Iya, seperti tadi yang disampaikan oleh Opa. Kita ke Dani dulu ya, Denny ya. Ada kecemasan dari Opa ya mengenai genre musik lagu-lagu daerah. Perkembangan musik lagu daerah. Kalau Dani sendiri ya. selaku pengaransemen lagu-lagu, kira-kira tantangannya dalam mengaransemen lagu-lagu daerah itu seperti apa? Seperti yang saya sudah bilang di awal percakapan tadi bahwa yang menjadi tantangan sebelumnya itu adalah makna lagunya itu. Nah, terima kasih kepada Opa yang sudah memberikan nasihat kepada kami bahwa kalau bisa ada ciri khas daerah-daerah yang ada. Walaupun modern begitu modern, tapi karena konsepnya hari ini adalah lagu daerah yang kekinian dalam tanda kurung, jadi kami aransemen agak sedikit modern. Tapi nanti kalau RRI memberikan kesempatan lagi untuk membawa konsep ini, saya akan
memasukkan pesan-pesan Opa yang ada. Amin. Iya. Atau mungkin dari Denny sendiri atau teman-teman dari grup band ini ada yang ingin disampaikan atau ada tip barangkali dari Opa sendiri buat mereka semua. Iya, tapi yang pastinya tadi Kak Arya mengenai aransemen ini ya, paling tidak tetap ketika kita dengar lagunya ini orang sudah tebak, oh ini lagu Makassar ya, ada ruhnya di situ. Iya. Oke. Iya. Jadi tidak ada ya? Atau ada yang mau ditanyakan ke Opa? Ketua dari Opa aja. Sudah atau mungkin sama Kak Rashid barangkali? Sama langsung dijawab. Oke. Begini, sisa Nina penyanyinya. Apa memang menyanyi lagu daerah? Karena memang suka lagu daerah, tapi karena disuruh nyanyi lagu daerah. Iya, itu dia. Begitu, itu yang penting juga ya. Apresilia sama sebagai Iskandar. bentuk kecintaan. Kak Apresilia dulu ya. Kalau saya memang suka lagu daerah dari kecil karena Insya Allah. dulu saya ikut sama Teta Iwan Tompo sama ayah saya Andre Amrullah itu juga penyanyi lagu daerah. Siapa ayahnya? Andre Amrullah. Oh, jadi seperti itu. Jadi memang suka ya. Penyanyi juga ya Priscilla. Dan mudah-mudahan kedepannya terus dilestarikan. Jangan sekedar suka saja, tapi ditelorkan ya. Kalau Iskandar sendiri? Iskandar, bagaimana Iskandar? Ya, kalau saya sendiri sih memang semenjak saya datang ke Makassar, ada rasa tertarik untuk mempelajari itu, apalagi di Stufo, di studio Vokalia itu kita memang ada satu babakan di mana kita mempelajari lagu-lagu daerah tersebut. Dari situ saya sangat tertarik untuk mempelajari lagu-lagu daerah mulai dari Makassar, Toraja, Mandar dan Bugis. Iya. Mungkin motivasinya terakhir mungkin ini ya, motivasinya menyanyikan lagu-lagu daerah. Karena banyak kan orang bilang, lagu-lagu daerah itu kayaknya sudah kuno ya ketinggalan zaman. Tapi tantangannya selaku penyanyi untuk membawakan lagu-lagu daerah, ada kebanggaan tersendiri nggak? Biar punya kesan ya. Bangga lah, nyanyi lagu daerah itu sangat membanggakan bagi saya karena saya bisa mempromosikan daerah yang sekarang saya tempati kepada ke daerah lain daerah lain. Iya. Dan kita kembali lagi nih ke Denny Denny, bagaimana harapannya nih Denny untuk lagu-lagu daerah, khususnya daerah Sulawesi Selatan ke depan? Yang pertama mungkin sebelum saya ke harapan saya mungkin akan sedikit bercerita tentang kenapa saya tertarik dengan lagu daerah. Pertama, saya memang berangkat dari mengenal musik itu dari lagu daerah. Jadi dulu waktu saya zaman kecil SD selalu mewakili sekolah untuk lomba. Bahkan waktu itu saya sampai tingkat ke Makassar, cuman di Makassar kalah, dan mulai dari situ saya terpacu untuk belajar lagu daerah. Yang kedua, yang sulit ditemukan di lagu daerah dengan lagu-lagu yang lain adalah bentuk sakralnya itu. Sangat susah kita temukan. Orang zaman dulu hanya meniup satu suling, satu kecapi dengan lagu, tapi itu bisa dikenang sampai sekarang. Sedangkan zaman sekarang dengan peralatan yang begitu modern, paling 1 tahun 2 tahun sudah hilang. Seperti itu. Jadi itu yang membuat saya tertarik. Yang kedua juga bahwa kita tidak boleh lupa siapa kita, dari mana kita, dan itu yang mengingatkan kita bahwa salah satu cara untuk mengingat tentang kebudayaan kita itu adalah lagu-lagu daerah. Kita kasih aplaus dulu deh ya. Ruslan, satu-satunya motivasi ya untuk menyenangi apapun, satu kata, cinta. Cinta ya. Selama Anda mencintai sesuatu, Anda akan belajar mau mengerti sesuatu itu. Bukan. Saya dulu main di band yang hanya memainkan lagu-lagu barat. Pada zaman saya itu populer itu Pat Boone, Elvis Presley dan lain-lain. Kemudian ada orang Minang yang mengajarkan saya satu patah lagu daerah Makassar. Dan saya jadi senang itu lagu. Ternyata itu kosakata dalam bahasa Makassar itu jauh lebih luas daripada bahasa Inggris. Itu. Jadi masalah cinta. Cinta intinya dicinta ya. Kalau begitu kita akan kembali mendengarkan persembahan lagu dari Apresilia dan juga Iskandar dengan lagunya Anak Kukang.
iku kan sayang sarete ataku cini empotena matene. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong, Pak. Kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Menurut kamu, hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya, bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil, tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Live Music.
Iya. Tidak dirasa kita semakin larut malam betul. ya dengan dia. Dan tentunya tidak terasa juga waktu yang sangat membatasi kita di program acara Live Music RRI. Terima kasih tentunya kepada seluruh pengisi acara ya. Ada Opa, makasih ya Opa ya. Kemudian juga Kak Aci, makasih. Teman-teman ini band Apostolos, makasih. Apresilia, Iskandar, dan juga dari Isman Saskansa ya. Dan tentunya kepada seluruh kru dari RRI Makassar yang telah mensukseskan acara ini ya. Jaya terus lagu-lagu daerah di seluruh Nusantara. Dengarkan kami terus di RRI Makassar dan tentunya RRI Net. Tonton terus dan dengarkan apa yang Anda lihat. Sampai jumpa, sampai ketemu di acara Live Music selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Live Music.